Let's go. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Apabila Anda belum subscribe channel kami, mohon subscribe dulu untuk kebahagiaan kami. Kami tes SUV besar ini di GBK, bukan main tanah, karena sebagian besar yang punya mobil ini tidak akan menginjak tanah. Apalagi mobil baru Grace, jadi sayang dikotor-kotorin. Kami selalu punya soft spot dalam hati ini untuk 3 kata kunci dari suatu mobil, yaitu SUV, besar, dan 7-seater. Video ini merupakan lanjutan dari part pertama, masih sejarahnya. Sekarang adalah giliran Discovery 3. Kemudian tahun 2004 terlahirlah Discovery 3, dan ini adalah mobil all new. Berubah drastis dengan menambah kesangaran dibanding dengan generasi sebelumnya. Sebenarnya Discovery 3 ini adalah Land Rover Discovery generasi kedua. Tadinya adalah sebuah body over frame biasa. Untuk Disco yang ketiga ini, mereka menyebutnya dengan integrated body frame. Masih memakai leather frame, tapi body atasnya dibuat seperti monocoque. Nah, ini menghasilkan suatu body yang sangat rigid dan kuat. Namun mobilnya ini beratnya jadi luar biasa, hampir 2,5 ton. Oh iya, platformnya ini juga dipakai oleh Range Rover Sport generasi pertama. Ciri khas suatu Discovery dipertahankan di sini. Walaupun sebenarnya ban serepet tadinya mengonde jadi di kolong bawah, tapi ciri khas asimetrisnya masih kental melekat, entah buat apaan. Dan ada perubahan yang paling besar, yaitu bukaan pintunya. Pintunya tadinya membuka ke samping macam pintu kamar, sekarang bukanya ke atas dan ke bawah. Ini lebih hemat tempat, dan ini bagian bawahnya bisa diduduki, bisa sambil nongkrong. Dan di belakang ini, apabila Anda jadi penduduk belakang row ketiga, itu walaupun tahta terendah tapi banyak kepraktisan. Ada tempat di sini, ada tempat-tempat, ada cup holder, ada AC sendiri di pilar C. Luar biasa. Yes, keren sekali interiornya. Nih, tilt dan teleskopik. Keren ya. Jadi pada tahun 2000-an itu mulailah tren dimana tombol-tombol itu mesti banyak. Ini semuanya tombol. Semuanya tombol, puter-puteran asli. Ya, sampai untuk pengaturan 4x4 yang tadinya ada di sisi depan sini, pindah ke sebelah sini. Ya, hill descent control, dan untuk ngatur suspensi, ini air suspension bisa naik turun. Locknya mau snow, dirt, sand, atau stone. Terus rem tangannya sudah pakai jari sekarang. Sudah electronic parking brake. Bagusnya kepraktisannya banyak loh. Wah, tuh ada tempat CD bisa diselipin. Ada tempat-tempat lagi di atas sini. Bawah ada laci lagi. Ada 2 laci atas bawah. Luar biasa di pintu bawah tempatnya banyak sekali, dan mulai mengikuti Land Rover zaman-zaman itu, yaitu power window penempatannya sudah di atas door panel sini. Setir udah penuh dengan tombol-tombol. Ada cruise control, ada voice command. Clusternya bagus, udah ada MID-nya, ada layar tengah. Luar biasa. Keren sekali. Nah, ini bisa dibuka nih pakai keray juga, ada sunroof kecil di sini. Bisa dibuka sunroofnya untuk tilting doang. Karena kalau ke belakang udah habis tempatnya mungkin. Wah, audionya Harman Kardon. Wow, ini diesel lagi. Cocok. Nah, joknya ini jadi makin aneh. Pertama, ya memang besarnya semakin besar ya, tapi dia agak menyeper, agak merendah gitu. Terus senderannya gini. Legroomnya nambah banyak, lumayan. Jadi nggak sejengkal juga, setengah jengkal lebih. Ini kaki bisa masuk ke dalam begini sedikit. Terus door panelnya bagus sekali juga, ada tweeter, ada mid range nya. Bawah masih ada tempat-tempat lagi, tempat gelas, tempat botol. Ada AC belakang sini dari belakang konsol. Terus kemudian ada ini bisa dibuka tutup, ada auxiliary in sama
12 volt power outlet dan ada tempat lagi di bawah sini. Praktis sekali. Nah, ini juga bisa dibuka satu persatu joknya. Tuh, buat bawa apa kemarin? Meja setrikaan. Tapi sayang tidak ada armrestnya ya. Luar biasa. Nah, ini kepraktisan yang luar biasa selalu dari sebuah Discovery. Tapi tempat yang di atas ini sudah menghilang karena sudah ada sunroof, moonroof lagi di sini yang bisa dibuka kerainya tapi nggak bisa dibuka kacanya. Dan ada lagi di belakang. Jadi ada 3 moonroof pada mobil ini. 3. Diesel. Pada saat mobil ini baru, pemilik Land Rover adalah Ford, bukan lagi BMW. Maka mesin-mesin yang dipakai adalah mesinnya Ford, termasuk yang diesel ini. Kesan pertama nyetir mobil ini, ya memang ini generasi yang berbeda, jauh sekali lebih enak. Dan ini posisi nyetirnya. Posisinya tuh tinggi sekali, lebih tinggi daripada generasi sebelumnya posisi duduknya. Seperti mau menguasai dunia. Tinggi, dashboard itu rendah banget. Semuanya di luar tuh rendah banget. Orang-orang lain, mobil-mobil lain rendah semuanya. Remnya pun rasanya, remnya agak aneh sih. Dia diinjek dikit itu masih belum berasa ngerem. Kemudian kalau daleman baru kerasa ngerem. Harinya Mobil ini memang berat, namun tenaganya rasanya cukup karena mesin diesel 2700 cc ini bertenaga 195 horsepower, namun torsinya 440 Nm. V6 turbo diesel. Suspensinya jauh sekali membaik daripada generasi sebelumnya, padahal dulu sudah empuk sekali, tapi sekarang ini jauh lebih empuk. Suspensi yang empuk ini dihasilkan dari air suspension karena mobil ini air suspension, dan ini sebenarnya untuk ukuran mobil setinggi ini cukup stabil. Pasti ada body roll, tapi ini minim body rollnya. Kombinasi tinggi, body roll minim, nggak ada tapi minim. Itu agak kurang pas. kurang pas, agak nggak logis. Pada tahun 2009 terlahirlah facelift yang berat. Inilah Discovery 4. Discovery 4 terakhir, suatu facelift dari Discovery 3 yang sudah all new. Lampunya berubah, grillnya berubah, terus mulai ada tulisan Land Rovernya di sini agar orang yang mau Anda tabrak tahu bahwa yang mau nabrak itu adalah Land Rover. Bagus sekali. Ya, ini tadinya sebuah plastik, sekarang masih plastik juga tapi diwarnain. Dan ini intake yang sama masih ada di sini di sebelah kiri. Nah, sekarang di sebelah kirinya juga ada, bukan hanya di sebelah kanan. Ya, belakangnya juga banyak mengalami pembaruan itu di lampu. Selalu lampu itu banyak mengubah suatu desain ya. Sisanya hampir sama, tidak ada beda. Yap, sama bukaannya juga di sini dan buka pencet juga di sini untuk buka bawahnya. Nah, seperti inilah kalau misalnya jok row ketiganya dibuka. Interior Discovery 4 dibanding dengan Discovery 3 ini jauh lebih modern dengan layar yang berwarna dan puter-puteran AC yang modern. Kemudian banyak sekali sentuhan-sentuhan kemodernan pada Discovery 4. Oke, interiornya. Pembaruan yang banyak di interior. Berbeda jauh. Masih dengan AC bulat-bulat, masih dengan layar, dengan isinya yang berbeda juga softwarenya. Ada kayunya di sini, terus start engine button sudah mulai keyless dan kontrol AC di sini. Tetap memakai tombol dan puter-puteran, namun lebih modern bentuknya. Kalau yang sana kan lebih seperti lemari dengan pencet-pencetan panel begitu. Kalau ini enggak.
Untuk pengaturan off-road yang tadinya di sisi belakang shifter sekarang pindah ke depan shifter. Dan ini masih lengkap juga dengan ketinggian mobil dan driving mode untuk off-road. Shifternya mirip dengan rem tangan jari juga. Nah, di sini sekarang sudah ada cup holdernya. Instrumen clusternya sekarang lebih minimalis dengan layar MID besar di tengah-tengah. Jadi jauh lebih modern. Tapi tetap kepraktisan yang sama dengan sebelumnya. Yap, memori seatnya ada di sini. Door panelnya berbeda ya, ini jauh lebih modern. Dengan audio Harman Kardon juga. Oke, joknya ini berbeda. Beda sama pendek ceper gini juga. Hampir-hampir sama semuanya. Ini juga hampir sama, tapi kalau yang ini karena ada rear entertainment-nya, ini ada AV-in buat audio video dengan colokan RCA. Terus sisanya sama, mirip-mirip, dan sekarang sudah ada ini kontrol audio di belakang, bisa pakai headphone langsung. Nah, ada TV di belakang sini. TV itu mewah sekali zaman dulu, tapi TV-nya gedenya cuma sebesar handphone yang agak besar. Nah, kontrol AC-nya berubah bentuknya jadi seperti ini. Legroom-nya sama, headroom-nya sama semua. Kita coba row ketiga, bukan merupakan kegiatan yang kami sukai, tapi harus dilakukan. Ya. Ada head unit Land Rover. Oke, row ketiga. Tapi ini proper. Masih dengkul masih ada sisa, lumayan 3 jari 4 jari. Kaki masih bisa masuk ke bawah jok depan, jok row 2. Terus nggak tahu apaan. Wow. Bisa, proper, normal. Dan masih ada AC di belakang di pilar C. Ada tempat-tempat lagi untuk ngelipat jok row kedua. Itu masih belum zaman yang one touch langsung ngelipat semua. Discovery 4. Nah, ini responsif sekali. Dan ini tenaganya kami suka sekali, sangat terasa. 3000 cc V6 turbo diesel, twin turbo diesel, 242 horsepower dan 600 Nm. Kalau diinjak gas itu rasanya heran, kenapa benda 2,5 ton ini bisa melaju kencang. Kekedapannya sedikit menambah sepertinya. Dan kekedapannya, facelift ini juga mengubah di bagian-bagian mechanical agar lebih reliable. Harus punya kelihatannya satu Discovery ini. Untuk Discovery 5 dilanjutkan di video part ketiga. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Desain signature-nya Land Rover sekarang, tapi zaman now. Tapi nggak tahu, kami sudah terbiasa melihat yang begini, sangar keren. Ini jadi lebih manis, sporty.